Oke teman-teman, kali ini kita jumpa lagi dengan TV merek Samsung ukuran 32 inch ya. Ini gejalanya dia tegangannya sempat ada lalu kembali hilang, sempat muncul lalu dengan cepat kembali hilang. Oke, langsung kita tes ya. Kita tes teman-teman, kita colokkan. Bentar, ini fleksibel. Tegangannya sempat ada sebentar lalu kembali turun. Yang di dioda sebelah sini itu ya, naik turun. Di sini juga naik turun. Yang di sini cepet. Oke teman-teman ya, tuh tegangannya naik turun. Dan untuk LED indikator dia tidak bisa menyala teman-teman. Oke, nah kalau fleksibel ini saya lepas teman-teman ya. Ini barusan dioda saya cek gak ada yang short. Kalau fleksibel ini saya lepas yang ke panel, dia maka tegangannya normal teman-teman. Oke, saya lepas dan kita colokkan ulang ya. Dia tegangannya normal 12 volt, dia sudah tidak naik turun ya. Di sini backlight sudah menyala tuh. Oke, dan kalau pertama dihidupkan barusan kan TV tidak menyala. Ini fleksibel saya lepas nih kan ya. Ini LED indikator sudah menyala, lalu backlight sudah menyala. Kalau fleksibel saya pasang teman-teman, tegangannya drop ya, dan LED indikator tidak bisa menyala. Oke, ternyata di sini teman-teman ada kapasitor yang short. Oke, kita cek untuk kapasitornya. Posisi kapasitornya di sini teman-teman ya. Coba kita cek pakai buzzer. Dia shortnya sebelah sini teman-teman. Ini kapasitor kan, kapasitornya ini kan berjejer ya, 1 2 3 4, ada 4. Ini satu jalur teman-teman. Maka untuk mengetahui tuh short semua, makanya untuk mengetahui mana yang short, nanti ini saya kasih thinner, terus mau saya suntik pakai alat suntik ini buatan sendiri. Saya suntik di tegangan 3,3. Ntar saya suntik terlebih dahulu. Ini mau saya solder ground untuk groundingnya. Untuk grounding saya solder sebelah sini. Dan sebelum kita suntik pakai alat suntik, mau saya tes ulang ya untuk ini kapasitornya ya. Di avometer masih berbunyi tuh. Oke, kita langsung kita suntik untuk yang short. Nanti kita perhatikan untuk yang shortnya berapa ampere. Sebelah lokasi sini mau saya kasih tinta terlebih dahulu. Oke.
langsung kita suntik. Ya, dia yang keluar asap dia sebelah sini teman-teman ya. Dia yang keluar asap yang sebelah sini tuh. Kalau saya suntik di sini ampernya, ampere alat suntiknya tuh voltmeter. Dia terukur sekitar 5 ampere teman-teman ya. Dia terukur 5 ampere, 6 ampere, 7 ampere ya. Di sini tuh ya, kapasitornya di sini sudah keluar asap teman-teman tuh, sudah gak ada lagi. Ini barusan kapasitor yang sebelah sini dia mengeluarkan asap. Oke, kapasitor ini mau saya lepas terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini untuk kapasitor barusan yang short yang ada asapnya teman-teman. Oke, ini sudah saya lepas. Bentar, untuk timahnya mau saya rapikan terlebih dahulu supaya tidak terjadi short antara jalur lain dengan yang satunya. Oke, ini untuk kapasitornya sudah saya lepas, dan kita tes ulang pakai ini, pakai ampermeter, apakah masih short. Oke, dia sudah tidak short teman-teman. Kita perhatikan ya, pada meter. Setelah disuntik ya, dia sudah tidak short tuh. Yang kapasitor barusan yang jejer ini 4 buah sudah tidak short. Oke, sebelum kapasitor saya ganti, ini TV-nya mau saya tes dulu teman-teman, apakah sudah normal. Kalau sudah normal, nanti mau saya carikan kapasitor copotan di panel yang enggak kepake. Oke, kita colokkan. Bentar, ini untuk groundingnya mau saya lepas dulu ya. Nah, ini kita colokkan. Nah, ini untuk LED indikator merah sudah menyala teman-teman ya. Ini kalau barusan kan fleksibel saya pasang tidak menyala, ini sudah menyala. Tapi di sini masih ngeblank teman-teman, masih belum ada tanda-tanda kehidupan, masih ngeblank. Kita cek terlebih dahulu untuk komponen-komponen yang lain. Oke teman-teman, ini setelah dicek and recheck, penelusuran kesana kesini, ternyata untuk tegangan VGH teman-teman ya, dia tegangan VGH nya
terukur 10 volt teman-teman. Nih, untuk tegangan VGH dia terukur 10 volt, dan kalau tegangan VGL, untuk VGL nya dia normal, dia terukur min 7,9. ini tegangan VGL nya yang dia normal. Yang bermasalah tegangan VGH, mungkin untuk IC nya, IC DC atau DC nya mungkin sudah melemah. Nah, supaya tegangan ini normal kembali sekitar 25 sampai 30, mau saya pakai step up teman-teman, seperti ini. Oke, ini sudah saya pakai kabel. Oke, ini mau saya pasang terlebih dahulu. Ini masih blank teman-teman, soalnya VGH nya sekitar 10 volt ya, tuh masih blank. Menu USD nya tidak ada, tidak keluar sama sekali, tuh, tidak keluar sama sekali. Oke, mau saya kasih step up terlebih dahulu. Oke, untuk step up nya sudah saya terpasang teman-teman. Kita coba terlebih dahulu apakah sudah normal setelah dipasang. Oke, untuk step up nya sudah terpasang. Kita cek lagi untuk tegangan VGH. Oke, untuk tegangan VGH dia sudah terukur 28 volt. Dan untuk gambarnya kita cek apakah TV sudah kembali normal. Oke teman-teman, ini untuk TV nya, untuk SD dia sudah keluar, tinggal pemasangan pakai gambar set top box. Oke, untuk SD nya sudah normal, nanti kita rapikan. Set top box nya sudah saya pasang, sudah saya colokkan, itu set top box nya. Kita lihat untuk gambarnya ya, ini yang step up barusan. Oke teman-teman, ini gambarnya sudah kembali normal ya, tidak ada yang minus sama sekali. Untuk layarnya dia tidak ada yang garis-garis, bersih. Sebelum saya pakai step up barusan kapasitornya short teman-teman ya. Setelah short ada gejala lain. Untuk tegangan VGH dia terukur sekitar 10 volt. Oke, sudah normal. Berhubung TV sudah normal, mau saya rapikan terlebih dahulu supaya tidak konslet. Mau saya kasih double tip. Oke teman-teman, ini TV nya sudah saya tutup, sudah normal. Untuk gejalanya barusan dia tegangan naik turun dan TV tidak bisa menyala, dan indikator tidak bisa menyala. Ternyata kerusakan board panel short ya, Tikon ada yang short. Ternyata ada kapasitor short. Setelah saya suntik pakai alat tembak, dia ketahuan kapasitor yang short. Dan kedua, barusan setelah kapasitor saya lepas, ada gejala lain. Ternyata VGH dia terukur sekitar 10 volt, makanya gambarnya masih blank. Ternyata setelah dikasih step up dia kembali normal ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman tutorial saya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya.